Tak terasa bulan November tiba. Berbicara tentang bulan November, mengingatkan kita akan perjuangan pertempuran besar di Surabaya yang diperingati Hari Pahlawan Nasional. Dan juga bulan November ini mengingatkan kita kepada sosok yang tak kenal lelah, pantang menyerah, dan sangat berpengaruh dalam perjuangan melawan penjajah di bidang pendidikan dalam membangun sebuah pesantren, khususnya di daerah Tasikmalaya. Beliaulah yang dikenal oleh santrinya dengan panggilan Abah Ruhyat. Ruhyat, begitulah nama aslinya. Seorang yang karismatik terlahir dari rahim ibunda Umayyah dan ayahanda Haji Abdul Ghafur. Ayahandanya Haji Abdul Ghafur yang merupakan seorang yang menjabat sebagai kepala desa pada saat itu memiliki kekayaan yang cukup untuk dibagikan kepada putra-putrinya, termasuk Abah Ruhyat yang pada saat itu masih menginjak umur sekitar 19 tahun. Tahun 1931, Abah Ruhyat mulai mendiami tempat yang dibangun untuknya di Cipasung, disertai dengan sejumlah santri yang dititipkan oleh gurunya, yaitu Ajengan Sabandi Cilanga. Sang guru memodali sejumlah santri untuk menemani langkah pertamanya. Santri titipan ini sebagai pemancing datangnya santri lain, juga untuk menunjukkan adanya kehidupan intelektual di pesantren baru. Pada tahun pertama ini, mereka beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan barunya, dengan terus mengaji setiap saat. Dengan basis dukungan yang dirasakan sudah cukup kuat, pesantren secara resmi didirikan pada tahun 1932 dengan nama pesantren Cipasung. Abah Ruhyat secara sadar menggunakan nama lokal Cipasung seperti gurunya di Cilanga. Sejak awal Abah Ruhyat tidak berusaha memakai nama Arab. Adaptasi dan bersosialisasi dengan pola menyatu dan warga dalam lingkungan tempat ini membuat Cipasung memiliki fondasi yang kokoh. Abah Ruhyat juga meneruskan sistem logat Sunda kepada santrinya, karena dengan logat Sunda para santri lebih mudah dalam mengaji. Santrinya berasal dari Sunda, ajengannya juga berasal dari Sunda, maka pengajian akan lebih lancar jika menggunakan bahasa tersebut. Selama mendirikan pesantren, banyak ujian dan cobaan menerpa Abah Ruhyat. Salah satunya ketika pemberontakan DITI berlangsung. Ia pernah ditawari untuk menjadi salah seorang imam DITI, tetapi karena ia menolaknya, puncaknya ia hampir diculik satu regu DI pada suatu malam. Beberapa orang berusaha mengangkat dipan tempat Abah Ruhyat bermunajat, namun berkat lindungan Allah, dipan itu tak bergeser sedikit pun. Karena gagal mengangkat tubuh Abah Ruhyat, pimpinan DITI memaksa meminta cincin dan pena merek Parker milik Abah Ruhyat. Selain dari peristiwa itu, cobaan kembali menimpa Abah Ruhyat dan pesantren Cipasung. Pada tahun 1949, ketika Abah Ruhyat dan 3 orang santrinya sedang melaksanakan sholat asar, tiba-tiba pasukan Belanda datang dan melepaskan tembakan ke arahnya. Berkat pertolongan Allah, Abah Ruhyat selamat dan 3 orang santrinya terkena tembakan. 2 orang santrinya, Abdul Razak dan Ma'mun, gugur sebagai syuhada, dan 1 yang lainnya, yaitu Ain, mengalami luka berat di kepala. Walaupun mendapat berbagai ujian dan cobaan, Abah Ruhyat tak menyerah sama sekali. Abah Ruhyat tetap konsisten memilih jalur pendidikan pesantren sebagai pengabdiannya. Dan benar saja, pantang menyerah dan kesabarannya berbuahkan hasil.
Kini pondok pesantren Cipasung berkembang pesat. Santri yang dulunya hanya sekitar 7-40 orang, kini santrinya berjumlah mencapai 3.000 orang. Bahkan selebihnya santri yang telah lulus pesantren, mereka mendirikan pesantren dengan niat meneruskan estafet ajaran sang kiai, yakni Abah Ruhyat. Dari perjalanan hidup Abah Ruhyat memberikan kita sebuah pelajaran bahwasannya tekad dan ambisi yang kuat merupakan pondasi dalam membangun semangat.